Ada saja modus pelaku begal payudara untuk mengelabui korbannya. Di Bandung, Jawa Barat, seorang pria beristri beraksi begal payudara dengan cara menyamar mengenakan pakaian wanita. Pria berinisial H menyamar sebagai wanita saat bertindak asusila terhadap korbannya. Pria beristri ini mengenakan pakaian wanita saat begal payudara korban. Pelaku menyamar dengan mengenakan pakaian perempuan mengikuti korban dengan sepeda motor di wilayah Cindondari, Pangauban, Ketapang, Kabupaten Bandung. Saat tiba di lokasi, pelaku berhenti di depan korban, lalu pura-pura tanya alamat. Tanpa curiga, korban menjawab alamat yang ditanyakan. Namun saat lengah, pelaku bertindak asusila terhadap korban. Korban yang merasa dilecehkan melapor ke polisi. Pelaku berbuat asusila karena terdorong hasrat seksual. Pria berusia 40 tahun ini sudah 2 kali menyamar sebagai perempuan saat beraksi. Ini pelaku berpura-pura menjadi seperti wanita dengan bergelagat seperti wanita dan mengikuti korban sampai dengan ke gang atau tempat sepi pada malam hari, dan setelah tiba di tempat sepi pelaku melakukan tindakan. Jadi hanya terdorong oleh hasrat seksual. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Sosok kakek yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak justru bertindak tak terpuji. Seorang kakek di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat mencabuli cucu tirinya yang masih di bawah umur. Seorang kakek berusia 56 tahun akan menjalani masa tuanya di balik jeruji. Pria berinisial M diamankan polisi atas dugaan pencabulan terhadap cucu tirinya yang berusia 10 tahun. Perbuatan tidak terpuji kakek terhadap cucu tirinya terjadi sejak korban duduk di bangku kelas 5 hingga kelas 6 SD. Kakek M yang tinggal serumah dengan cucu tirinya mengancam korban untuk tidak cerita apa yang terjadi. Namun, ibu korban yang memergoki perbuatan pelaku melapor kejadian itu ke Mapolresta Mataram. Ibu korban datang ke unit PPA melaporkan adanya kejadian tersebut, di mana pada waktu itu ibu korban melihat bahwa anaknya sedang dieksploitasi oleh seorang laki-laki yang mana setelah kita telusuri adalah kakek tirinya. Kakek M dijerat pasal berlapis tentang pencabulan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Seorang pria yang dikenal sebagai dukun pengobatan alternatif di Serang, Banten ditangkap polisi. Diduga pria tersebut mencabuli 2 remaja di balik pengobatan. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai dukun pengobatan alternatif di Serang saat ini tidak bisa praktik. Ia diamankan polisi karena diduga mencabuli 2 remaja laki-laki. Sebelumnya pelaku menelpon korban meminta untuk mendatanginya. Setelah sampai lokasi, korban disuruh masuk ke dalam kamar. Korban tidak curiga karena kerap menjalani pengobatan alternatif di kamar. Namun tak disangka, pelaku beraksi mencabuli korban. Aksi pelaku diceritakan salah satu korban kepada orang tuanya lalu melapor ke polisi. Ada dugaan perbuatan cabul yang mana korbannya adalah anak di bawah 18 tahun, dilakukan oleh laki-laki dan korbannya laki-laki. Korban dan pelaku itu kenal ya, karena mungkin korban itu tinggalnya sekitaran TKP, dipanggil, datang, nyampe di TKP malah dicabut. Kini pelaku mendekam di balik jeruji besi dan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Keluarga dan lingkungan rumah seharusnya menyenangkan bagi anak-anak, namun tidak bagi 2 anak perempuan di bawah umur di Padang, Sumatera Barat. Kedua anak tersebut menjadi korban kekerasan seksual di rumahnya sendiri.
Sejumlah orang di Padang, Sumatera Barat diamankan polisi karena diduga mencabuli 2 anak perempuan di bawah umur. Mereka diamankan polisi di tempat berbeda. Mirisnya, mereka merupakan keluarga dekat korban, yakni kakek, kakak, dan paman korban. Terkuaknya kasus pencabulan terhadap 2 anak perempuan usia 5 dan 7 tahun di Padang setelah korban menceritakan perbuatan tak terpuji pelaku kepada tetangganya. Korban takut pada kakek, paman, dan kakaknya di rumah karena mereka berbuat jahat. Setelah mendengar cerita dari korban, tetangga korban melapor kepada ketua RT setempat. Ironisnya, perbuatan cabul pelaku yang dilaporkan kepada ibu korban tidak mengindahkan. Tetangga membawa korban ke Polresta Padang membuat laporan terkait dugaan kasus pencabulan. Selain keluarga, ada 2 terduga pelaku pencabulan, yakni teman paman korban dan tetangga korban. Polisi memburu keduanya yang diduga kabur keluar kota. Sementara pemulihan trauma korban sedang ditangani. Keterangan juga saksi yang mengatakan ada yang melihat pelaku ini, kakek, pamannya, dan abangnya ini melakukan tindakan asusila terhadap kedua korban ini. Kedua anak ini kami berkoordinasi dengan psikolog, kemudian juga dengan dinas sosial untuk memulihkan trauma dari kedua anak ini. Warga sempat menggeruduk rumah yang dihuni pelaku pencabulan 2 bocah perempuan di Padang. Warga menyegel rumah yang ditempati para pelaku yang juga keluarga dekat korban. Warga meminta rumah dikosongkan dan berharap keluarga pelaku tidak tinggal di wilayah mereka. Diiming-imingi isi ulang voucher game online gratis, belasan anak di bawah umur dilecehkan secara seksual oleh seorang oknum tenaga pendidik di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Orang tua dan keluarga korban yang tidak terima mengarak pelaku sebelum diserahkan ke polisi. Inilah video amatir saat pria berinisial F, pelaku pelecehan seksual dan pencabulan terhadap belasan anak diamuk warga di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. 14 orang anak dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama menjadi korban pelecehan dan pencabulan pelaku. Pelaku diketahui berprofesi sebagai tenaga pengajar. Kasus ini terungkap setelah salah seorang korban memberanikan diri bercerita kepada teman dan orang tuanya. Aksi bejat ini dilakukan di kediaman pelaku dengan mengiming-imingi korban dengan voucher isi ulang game gratis. Kejadian ini diketahui setelah berlangsung lama, bahkan beberapa korban berulang kali dicabuli. Pasca terbongkarnya aksi bejat F, polisi resmi menjadikan pelaku sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku telah berulang kali mencabuli para korbannya. Bahkan, salah satu dari 14 korban dicabuli hingga 15 kali. Ada 14 anak saat ini yang terdata telah dicabuli, dan dari 14 anak tersebut ada yang sudah sering sekali dilakukan percabulan hingga 15 kali ada satu anak hingga 15 kali dia dicabuli gitu. Inilah kejinya dari pelaku tersebut. Pelaku mengaku juga pernah mengalami kasus yang sama. Menurut polisi, para korban kini mengalami trauma psikologis. Polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk memulihkan psikologis para korban. Kini pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi mengungkap kasus perdagangan orang dengan korban anak di bawah umur di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selengkapnya di Realita.